Karena Nabi Muhammad tidak menjalankan. Nabi Muhammad juga nggak ngaji nahwu, nggak ngaji soroh, balaghah, tafsir, hadis, nggak ngaji Nabi itu. Mustalah hadis, apalagi sampai qiraat sab'ah, khot, nggak belajar, bid'ah. Semuanya bid'ah, ilmu itu bid'ah semua. Karena ilmu itu lahirnya tabi'in malah. Lahirnya ilmu itu tabi'in. Alhamdulillah, dengan semakin besarnya, beratnya tantangan bagi Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, kita tidak takut, tidak minder, tidak surut, bahkan kita lebih berani, lebih maju, dan lebih kuat, insya Allah. Silahkan pesantren Wahabi yang radikal lahir, NU pun akan lahir pesantren yang tetap dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insya Allah ila yaumil qiyamah pesantren NU tidak akan bubar. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Enakan banget kalau saya tunjukkan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak semua orang jadi anggota DPR, tidak semua orang jadi aktivis partai politik, tidak semua orang jadi pejabat, tidak semua orang jadi pegawai negeri. Tapi harus ada yang jadi DPR, yang jadi aktif politik. Tapi juga harus ada yang mengkhususkan dirinya tafaqquh fiddin, mendalami, memperluas, meningkatkan, mengaktualisasikan, mengupdatekan, kata Gus Rozin barangkali bahasa gitu, pemahaman agama. Yang prinsip kita pertahankan, tidak boleh berubah, tapi yang tidak prinsip furu'iyah harus kita aktualisasikan supaya munasabah lil waqi', mutabaqah liz zaman, agar aktual sesuai dengan kemajuan dan kemajuan. Contoh orang kalau sa'i itu dimulai dari Gunung Sofa, tumitnya harus nempel di Gunung Sofa, nanti sampai ke Marwah, ujung jari kaki nempel Gunung Marwah. Ustadz Kiai, Gunung Sofa Marwah ini udah nggak ada. Jadi sudah diratakan, sudah marmer semua. Jadi sudah nggak relevan menerangkan tumit dan ujung jari harus nempel. Sudah nggak ada Gunung Sofa Marwahnya. Dan ini kiainya harus tahu seperti ini. Yang namanya masuk waktu asar, ziyadatu dhilli syai'in alaih. Kalau sudah bayangannya sesuatu lebih dari sesuatu tersebut, maka habislah waktu zuhur, masuk waktu asar. Itu kan kalau ada matahari. Nah kalau di Skandinavia kan kadang-kadang matahari cuma 2 jam. Ini gimana ini gimana Kiai Banten gimana nih? Kalau di sini sih Katulistiwa mataharinya berapa jam? 12 jam ya atau berapa? Nah kalau ini negara Swiss atau Swedia, kadang-kadang matahari cuma 2 jam. Ayo, gimana waktu asarnya? Kalau bayangannya sesuatu lebih dari sesuatu, jadi tiang bayangannya lebih panjang, itu masuk asar. Nah kalau nggak ada matahari, nah, monggo, namanya tafaqquh fiddin. Ini gunanya tafaqquh fiddin yang dikembangkan melalui bahtul masail, melalui munas, bukan fatwa loh, awas. NU nggak pernah fatwa. Hasil musyawarah bukan fatwa. Karena di Indonesia ini paling berhak fatwa hanya satu, Mahkamah Agung. Selain Mahkamah Agung tidak boleh fatwa. Ini konstitusional kalau fatwa itu. Paham betul? Wah, siapapun yang ngaku fatwa selain Mahkamah Agung nggak sah. Makanya NU nggak menggunakan fatwa, tapi hasil musyawarah. Kalau itu gitu loh, musyawarah nasional. Nah disinilah maka pesantren harus siap menjawab tantangan zaman. Segala masalah, segala kejadian, hawadits, waqa'i' harus NU mampu menjawab dengan cerdas, dengan cepat,
Batul Masail atau Munas itu paling 3 hari, bahkan 2 hari lah, 1 harinya pembukaan. Tapi menyelesaikan 15 masalah, itu kalau bukan NU barangkali 15 bulan barangkali. Betul, dari NU 2 hari selesai. Kenapa? Karena kita sudah menjadi yatafaqahu fiddin. Kemudian, lafal yatafaqahu fil mudhari. Kita semua tahu lah, kata kerja fil mudhari ini yang mengandung zaman, hal dan istiqbal, sekarang dan akan. Maka memahami agama harus sesuai dengan tuntutan zaman sekarang dan siap untuk menjawab tantangan yang akan datang. Kalau masih pemikirannya masih kuno, namanya fil madhi. Qurannya fil mudhari. Ya sih, gimana sih nih? Qurannya fil mudhari, cara berpikir jangan fil madhi ya. Insyaallah. Bukan berarti kita ingin merubah prinsip harus kita pegang. Tapi cara berpikir tafaqquh fiddin harus sesuai dengan zaman sekarang dan yang akan datang. Contoh, sekarang memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri masuk era atau periode 4.0. Ini luar biasa. Sudah era digital, era robotik, era big data. Ini santri tidak boleh ketinggalan dalam menjawab tantangan ini. Alhamdulillah sih, dari satu sisi kita NU tetap menjaga hablum minan nas. Coba kalau nggak ada tahlilan, kalau nggak ada yasinan, kalau nggak ada jam'iahan, orang sibuk dengan main iPhone, medsos semuanya, mengurangi silaturahim, menggerogoti ukhuwah insaniyah atau ukhuwah islamiyah atau ukhuwah watoniyah, tergerogoti oleh medsos, oleh sibuk dengan main iPhone. Tapi alhamdulillah kalau kita ada tahlilan, stop dulu, HP-nya stop dulu, tahlil dulu 1 jam. Salah satu cara bagaimana kita menjaga hablun minan nas. Hadir sebagai manusia, makhluk yang berkuasa, yang mampu mengelola teknologi itu, hadir di situ. Kita tidak diperalat oleh teknologi, tapi kita pun harus mengendalikan teknologi. Apa? iPhone stop dulu. Apa? Tahlilan dulu, jamiah dulu, yasinan dulu, stop, minggir. Gitu enggak? Coba kalau nggak ada yasinan, maghrib sampai isya iPhone terus dipegang. Karena ada yasin lumayan lah 1 jam bisa mengurangi. Namanya salah satu cara yang sudah efektif dan teruji, dan insya Allah sampai hari kiamat teruji itu nggak akan luntur. Kita mampu menjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah dengan membangun perkuat hablun minan nas. Oleh karena itu sekali lagi kita harus bangga dengan milik kita. Ditopang dengan teknologi modern, manajemen diperbaiki, pemberdayaan ditingkatkan, apa saja. Insya Allah pesantren akan lebih bermanfaat untuk bangsa Indonesia ini. Percayalah, yakinlah bahwa kiai-kiai pesantren, kiai-kiai yang ikhlas, pejuang, tidak cari nama. Buktinya, pesantren itu walaupun punya nama, tidak terkenal nggak apa-apa. Yang penting desanya, Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, Lirboyo, Ploso, Kempek, Buntet, Babakan Ciwaringin, Cipasung, Rembang, Lasem, Tegarejo. Nggak penting nama Kajen. Padahal namanya apa? Apa Kajen namanya? Maslakul Huda. Ayo siapa yang tahu? Pesan Kisahal namanya Maslakul Huda. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Kajen Kisahal. Kayak gitu kan? Ayo pesan Buntet apa namanya? Nggak ada yang tahu ini. Kenapa? Itulah bukti bahwa Kiai sangat nasionalis. Kiai sangat menjunjung tinggi kecintaannya terhadap tanah air. Nggak penting nama pesantren terkenal. Malah nyung sewu. Mohon maaf. Ya mudah-mudahan salah sih. Kalau pesantren yang namanya menonjol itu, nama pesantrennya radikal kadang-kadang. Iya. Pesantren apa itu? Eskariman. Nah, itu radikal itu. Tapi kalau Lirboyo, Ploso, Jombang, Buntet, Kempek, nggak radikal tuh. Nggak radikal tuh. Desanya yang terkenal. Pesantren saya itu Kempek di Cirebon. Kakek saya dulu yang namanya Tarbiyatul Mubtadiin. Babakan Ciwaringin apa? Babakan Ciwaringin? Hidayah itu siapa? Hidayah itu Tolibin ya? Nah itu Babakan Ciwaringin. Saya aja nggak tahu, padahal tetangga saya itu Babakan Ciwaringin.
Yang penting babakan Ciwaringin, buntet. Oh, terkenal. Orjawi Nangun. Orjawi itu Darut Tauhid namanya. Tauhid. Itulah tanda bahwa kiai-kiai pendiri pesantren sangat nasionalis. Pokoknya NKRI harga mati. Bukan harga mahal. Makanya melarat terus. Nah, yang kedua, kalau sudah kita memegang peran tafaqquh fiddin waliyunziru qaumahum, kita harus berperan dakwah. Ilmu sudah saya pegang, kita pegang ilmu nih, ya fikih, tafsir, hadis, mukalam, segala macam. Dakwahnya pun harus kita. Yang ngisi medsos, yang ngisi televisi, yang ngisi radio, yang ngisi YouTube, yang ngisi semuanya, Instagram, harus kita. Ilmunya ada di kita. Kenapa yang ngisi orang lain? Nanti kalau yang ngisi orang lain jadinya kaffiru kufron. Kalau kafir orang yang menyerang Islam, kalau kufar yang menyerang Islam, kalau kafir enggak. Ini kan nanti yang isinya ghairul mutafaqih. Monggo. Setelah kita pegang tafaqquh fiddin, ulumuddin kita kuasai, maka kita pun harus menguasai medan waliyunziru qaumahum. Jangan sampai liyunziru lepas dari tangan kita. Nanti salah semua. Kalau agama dipegang oleh orang yang bukan NU, salah semua. Ada yang marah, biarin, nggak apa-apa. Ya Allah, nah tahlil bid'ah, salah kan? Tahlil kok bid'ah? Baca la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad, bid'ah. Karena Nabi Muhammad tidak menjalankan. Nabi Muhammad juga nggak ngaji nahwu, nggak ngaji soroh, balagho, tafsir, hadis, nggak ngaji Nabi itu, mustalah hadis, apalagi sampai qiraat sab'ah, khot, nggak belajar, bid'ah. Semuanya bid'ah, ilmu itu bid'ah semua. Karena ilmu itu lahirnya tabi'in malah. Lahirnya ilmu itu tabi'in. Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim itu mulai tabi'in. Oleh karena itu, kalau yang megang agama bukan dari pesantren, dikhawatirkan salah semua. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu nggak ngerti. Saya nggak akan bicara teknologi karena nggak ngerti saya. Saya nggak akan bicara perbankan karena saya nggak ngerti perbankan. Saya nggak akan ngerti IT, nggak akan bicara IT. Saya nggak ngerti IT. Tolong, yang nggak ngerti pesantren, yang nggak ngerti tasawuf, tafsir, hadis, jangan ikut bicara. Rawahu tanggalan aja kok ikut ngomong. Rawahu Bukhari, saya tanya Bukharinya juz berapa, berapa? Aduh, saya nggak punya dari kalender. Oh, kalau itu baru Bukhari. Rawahu tanggalan, almanak. Apalagi atas nama ulama, masya Allah, ijtima'ul ulama. Ulama itu harus paham ilmu nahwu, mubtada, khobar, kana, inna, zonna, fa'il, naibul fa'il, ya Allah, maf'ul, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, belum tamyiz, hal, itu baru nahwu. Yang prinsip saja ini, belum sorofnya, belum balaghah, ma'ani, bayan, badi', belum ilmu tajwid, ikhfa, idhar, idgham bi gunnah, bila gunnah, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, belum usul fikih, ayat Quran, muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, hakiki, majazi, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah, belum hadis, mutawatir, masyhur, aziz, ahad, sahih, hasan, dhaif, mauquf, munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an, ilmu kalam, belum mantik. Ya Allah, muqaddimah surah, muqaddimah kubra, natijah, qaul syarih, belum ilmu kalamnya, mabadi khamas, jinis, fasal, nau, khas. Kalau nggak ngerti ini, jangan ngerti ulama. Itu ijtima'ul ulama yang paling tepat, jima'ul ulama. Saya hargai orang yang bicara profesional, saya hargai. Anda ahli apa? Teknologi, saya hormat. Ahli teknik sipil,
Membangun gedung, saya panggil Anda. Ahli komputer, saya panggil untuk memperbaiki komputer PB yang rusak. Ada ahli apa? Ahli perbankan atau ekonomi atau akuntan, saya panggil audit, itu bendahara umum di PBNU. Tapi kalau agama, jangan ikut campur. Itu urusan saya itu. Urusan Gus Rosid juga, urusan ulama-ulama NU maksudnya, bukan saya pribadi, bukan. Gitu ya. Waliyundiru qaumahum. Lah kalau indarnya nggak benar, bagaimana la'allahum yahdarun? Bagaimana akan efektif? Bagaimana hasilnya kalau yang yundiru itu bukan alladzina tafaqahun, bukan fuqaha. Kemudian melakukan yundiru, mundir, ya bagaimana kan? Diharapkan masyarakat akan baik. Kalau yang mundirnya saja sudah nggak benar, ghair mutafaqih, ya sudah barang pasti nanti masyarakatnya la yahdarun. Bisa yahdarun kalau kitanya faqahu fiddin dan yundiru qaumahum, baru kita insyaallah masyarakat kita akan yahdar. Jangan kecil hati, jangan minder. Pesantren yakin ila yaumil qiyamah. Jangan kecil hati. Silakan yang muncul yang baru-baru ini, percayalah, yakinlah. Catat omongan saya. Yang munculnya cepat akan bubar dengan cepat. Percaya. Ya, silakan catat omongan saya. Kalau nggak bukti nanti pet komplain nggak apa-apa. Yang muncul terkenal cepat, bangunannya mewah, megah, luar biasa. Dari mana? Dari Saudi. Itu yang menyumbang. Dari Kuwait, dari Saudi. Tunggu berapa tahun akan bubar. Kalau yang dari NU, insya Allah yakin ila yaumil. Lirboyo itu waktu saya yang mondok di sana 2.500 tahun 70. Sekarang 25.000, 30.000. Kempek saya waktu ayah saya 500. Sekarang 4.000. Sampai nolak murid. Mana lagi coba, misalkan Sidogiri yang Pasuruan, puluhan ribu santrinya, nggak tambah berkurang. Semakin dinyek, semakin dihina pesantren, semakin kerepotan. Makanya proposal nggak berhenti kan, bangun terus. Mudah-mudahan yang Banten terutama harus melanjutkan Hadratus Syekh Almarhum Al-Mafurlah Mbah Nawawi Banten. Banten punya kebanggaan ulama besar internasional, Muhammad bin Umar, Syekh Nawawi Banten, yang punya kitab banyak, yang paling penting Qurratul Uyun. Yang paling penting itu, yang paling penting. Tapi jangan dibaca bulan puasa, nanti dibacanya bulan puasa. Kiai sepuh, kiai kakek kita wafat, cucunya harus bisa menggantikan. Kalau tidak, maka sangat memalukan. Jangan hanya mengandalkan kakek saya, leluhur saya. Lah kalau kamu gombal itu lap. Ya kalau lapnya meja mending, lapnya WC lagi. Masya Allah. Wa syarrun alamina dawu khamuli idza fakhartahum zakarul jududa. Sejelek-jelek manusia hanya membanggakan judud, mbah saya, kakek saya, leluhur saya Sunan Gunung Jati, leluhur saya Maulana Hasanuddin. Hanya bangga menceritakan kakeknya doang. Tapi dia ente sendiri apa? Gombal. Gombal itu lapnya apa? Lapnya WC lagi, Masya Allah. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang mempunyai keturunan yang besar dan dia pun membangun kebesarannya. Turunnya orang besar, turun Maulana Hasanuddin, Syekh Gunung Jati, tapi kita pun membangun kebesaran kita. Itu namanya khairun nas. Kalau ada pesantren, tadinya ulamanya besar, singa, macan ulamanya, sekarang kok sepi. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Terjemahkan deh. Terjemahkan enggak ini? Nanti marah nanti. Marah enggak? Kalau ada pesantren tadinya kiainya besar, kiainya berwibawa,
alim, ilmunya luas, macan kayaknya. Sekarang kok sepi, berarti ro'aita usudah musikhat kuruda, macannya sudah jadi monyet. Marah gak itu? Marah gak orang Banten? Lu saya tunggu marahnya, kok malah gak marah gitu. Saya tunggu marahnya supaya semangat marah itu. Oleh karena itu mari kita jaga warisan leluhur kita. Kita jaga pesantren, warisan dari Aulia Tis'ah, Wali Songo dan para ulama-ulama kita harus kita lestarikan, kita tingkatkan. Mumpung Ketua RMI Gus Rozin, staf khusus Presiden, waduh, rupanya minta apa saya bisa lah kira-kira. Kesempatan sangat fursa dahabiyah. Itu baru staf khusus loh, belum kalau menteri. Wah, luar biasa lagi. Doakan saja. Menteri apa saja lah. Pemberdayaan wanita pun nggak apa-apa lah. Kepada yang wakif, mudah-mudahan Allah membalas wakafnya dengan berlipat. Barakallahu lakum wal usratikum wal waqifina jami'an. Selama pesantren nanti tanah itu dimanfaatkan untuk kebaikan, maka setiap itu pula yang wakif dapat kiriman, dapat transfer dari kebaikan yang diamalkan di atas tanah yang bapak-bapak, ibu-ibu wakafkan itu. Syukran wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Allah yahfadkum jami'an min ahati wal afat wal mihan wal fitan wa khususan mihnatul wahabiyah wa fitnatul irhabiyah wa yakhudh bi aydikum lima fihi salah wal khair was sa'adah wa tuma'nina wal istiqamah wa khasatan ala tariqati ahli sunnah wal jama'an nahdiyah wa huwal muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.